Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam latihan soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 bab 1 Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna. A. Pancasila dijadikan pedoman hidup dan petunjuk arah dalam berbagai aspek kehidupan. B. Pancasila dijadikan sebagai landasan politik yang menghindarkan praktik politik tak bermartabat. C. Pancasila digunakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. D. Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai yang di dalamnya mengandung unsur kenegaraan yang tinggi. Baik, kata kunci untuk soal nomor 1 adalah Pancasila sebagai dasar negara. Jawabannya adalah C. Pancasila digunakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nomor 2. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini bermakna bahwa Pancasila menjadi A. Petunjuk arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Norma hukum dalam mengatur hubungan dengan bangsa lain. C. Sumber hukum negara Indonesia yang paling tinggi. D. Landasan politik bagi partai politik dalam kehidupan bernegara. Di sini kita ditanya tentang fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ini berarti maknanya adalah Pancasila menjadi petunjuk arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Tantangan dalam menerapkan Pancasila pada awal kemerdekaan adalah banyaknya upaya-upaya untuk A. Melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan. B. Melestarikan nilai-nilai Pancasila yang tidak didukung oleh pemerintah. C. Memperkuat dan meningkatkan pemahaman terhadap dasar negara. D. Mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain. Kata kuncinya adalah tantangan dalam menerapkan Pancasila. Pada awal kemerdekaan, penerapan Pancasila mendapat banyak tantangan, yaitu banyaknya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain. Perhatikan peristiwa-peristiwa pemberontakan berikut. 1. Pemberontakan DITII. 2. Pemberontakan G30 SPKI. 3. Pemberontakan APRA. 4. Pemberontakan PRRI Permesta. Pemberontakan yang terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 4. Di sini pertanyaannya adalah pemberontakan yang terjadi pada awal kemerdekaan. Berarti kita fokus pada waktu terjadinya pemberontakan di atas. Pertama, pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia terjadi sejak tahun 1949.
Kedua, pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia terjadi pada tahun 1965. Yang ketiga, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil terjadi pada tahun 1950. Dan keempat, pemberontakan PRRI Permesta terjadi pada tahun 1950-an. Jawaban pertanyaan nomor 4 adalah B. 1, 3, dan 4. Soal nomor 5. Peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 bertujuan untuk A. Mengoreksi kebijakan pemerintah pusat, B. Mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis, C. Mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam, D. Mempertahankan bentuk negara federal. Kata kunci untuk menjawab soal nomor 5 adalah pemberontakan yang dilakukan PKI, Partai Komunis Indonesia. Soal nomor 6. Latar belakang pemberontakan PRRI Permesta adalah A. Ingin mendirikan negara Soviet Indonesia, B. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang mengabaikan pembangunan di daerah-daerah, C. Mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam, D. Ingin mempertahankan bentuk negara federal buatan pemerintah Belanda. Yang menjadi latar belakang pemberontakan PRRI Permesta adalah B. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang mengabaikan pembangunan di daerah-daerah. Soal nomor 7. Yang bukan merupakan isi dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959 adalah A. Presiden Soekarno menyerahkan jabatan kepada Jenderal Soeharto, B. Membubarkan Badan Konstituante hasil pemilu 1955, C. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi, D. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Baik, pertanyaannya adalah yang bukan merupakan isi dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959. Isi dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959 diantaranya pertama, membubarkan Badan Konstituante hasil pemilu 1955. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak berlaku. Kemudian membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, sehingga jawaban untuk pertanyaan ini adalah A. Presiden Soekarno menyerahkan jabatan kepada Jenderal Soeharto. Ini yang tidak termasuk atau bukan merupakan isi dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959. Selanjutnya soal nomor 8. Pada masa Orde Lama, tahun 1959 sampai 1966 atau demokrasi terpimpin, terjadi penyimpangan berikut ini, kecuali A. Insinyur Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup, B. Presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum 1955, C. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran HAM, misalnya kasus Tanjung Priuk, kasus Marsinah, dan lain-lain, D. Presiden membentuk MPRS yang semua anggotanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pertanyaannya adalah penyimpangan pada masa Orde Lama, kecuali. Jawabannya adalah C. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran HAM, misalnya kasus Tanjung Priuk, kasus Marsinah, dan lain-lain. Ini terjadinya pada masa Orde Baru.
Selanjutnya soal nomor 9. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia adalah visi utama dari pemerintahan A. Orde Lama, B. Orde Baru, C. Masa Reformasi, D. Negara Indonesia Serikat. Jawabannya adalah B. Orde Baru. Jadi, visi utama pemerintahan Orde Baru itu adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Soal nomor 10. Peristiwa yang menjadi akhir dari kekuasaan pemerintah Orde Baru yaitu A. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia, B. Turunnya surat perintah 11 Maret atau Supersemar, C. Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998, D. Pemberontakan G30 SPKI. Pertanyaannya, peristiwa yang menjadi akhir dari kekuasaan pemerintah Orde Baru. Jawabannya C. Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Itu jawaban nomor 10. Selanjutnya nomor 11. Tantangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara di masa reformasi adalah A. Banyaknya upaya pemberontakan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi lain. B. Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. C. Penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. D. Kondisi masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Pertanyaan nomor 11 adalah tantangan penerapan Pancasila di masa reformasi. Masa reformasi ini dimulai sejak runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 dan masih berlangsung sampai sekarang. Jawabannya adalah D. Kondisi masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Soal nomor 12. Sejumlah doktrin kepercayaan yang menjadi pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa adalah pengertian ideologi menurut A. Suryanto Puspowardoyo, B. Frans Magnis Suseno, C. Mubiarto, D. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, pertanyaan nomor 12. Ini merupakan pengertian ideologi menurut C. Mubiarto. Nomor 13. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. 2. Diciptakan oleh negara. 3. Nilai-nilainya digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. 4. Dasarnya merupakan hasil konsensus masyarakat. Pernyataan di atas merupakan ciri khas ideologi yang bersifat terbuka, kecuali nomor A1, B2, C3, D4. Ini yang ditanyakan adalah ciri khas ideologi yang bersifat terbuka, kecuali. Jawabannya adalah nomor 2. Karena poin yang kedua ini tidak termasuk ciri khas ideologi terbuka. Soal nomor 14. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai-nilai dasar yang tertuang dalam kelima silanya.
Salah satunya adalah nilai dasar kemanusiaan yang dapat diwujudkan dalam bentuk A. Sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. B. Sikap religius dan saling menghormati antara pemeluk agama dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. C. Cinta tanah air dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya. D. Menerapkan pola hidup sederhana, bekerja keras, berlaku adil, dan menghargai karya orang lain. Untuk menjawab soal nomor 14, kata kuncinya adalah nilai dasar kemanusiaan. Jawabannya adalah A. Sikap kekeluargaan, tolong-menolong antar sesama tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nomor 15. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Contoh sikap dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum adalah A. Membayar pajak pada waktunya. B. Berpartisipasi dalam pemilihan umum. C. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. D. Tidak memaksakan agama kepada orang lain yang sudah beragama. Soal 15 ini, kata kuncinya adalah nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum. Jawabannya adalah C. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Soal nomor 16. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Turut aktif dalam kerja bakti di lingkungan masyarakat. 2. Aktif dalam musyawarah pembentukan pengurus kelas. 3. Mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. 4. Pemilihan ketua OSIS. Contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum bagi pelajar ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3, B. 1, 3, 4, C. 1, 2, 4, D. 2, 3, 4. Dari pernyataan-pernyataan yang ada pada soal nomor 16 ini, pilihan yang tidak termasuk dalam perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum yaitu nomor 1. Turut aktif kerja bakti di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, jawabannya berarti D. 2, 3, dan 4. Aktif dalam musyawarah pembentukan pengurus kelas, mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah, dan pemilihan ketua OSIS. Jadi aktif dalam musyawarah pembentukan pengurus kelas dan pemilihan ketua OSIS itu termasuk bidang politik bagi pelajar. Nah, yang ketiga, mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah itu termasuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum bagi pelajar. Soal nomor 17. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi ditegaskan salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu A. Pasal 31, B. Pasal 33, C. Pasal 34, D. Pasal 35. Pertanyaannya adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Jawabannya tentu pasal 33. Pasal 31 tentang pendidikan, pasal 34 tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan pasal 35 tentang bendera negara Indonesia. Soal nomor 18. Perhatikan nilai-nilai sosial di bawah ini. 1. Individualisme. 2. Musyawarah.
3. Kekeluargaan. 4. Gotong royong. Contoh nilai-nilai sosial di masyarakat yang sesuai dengan Pancasila ditunjukkan oleh nomor A 123, B 134, C 124, D 234. Dari nilai-nilai sosial masyarakat yang ada di atas, ada satu nilai yang tidak sesuai, yaitu individualisme. Ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga jawabannya adalah nomor 2, 3, dan 4 atau pilihan D. Soal nomor 19. Usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 27 ayat 3, B. 28 ayat 1, C. 29 ayat 2, D. 30 ayat 1. Jawabannya adalah pasal 30 ayat 1. Selanjutnya, soal terakhir nomor 20. Bentuk partisipasi rakyat dalam bidang pertahanan dan keamanan dibuktikan dengan adanya kegiatan A. Pemilihan umum, B. Ronda malam atau sistem keamanan lingkungan, Siskamling, C. Mendirikan koperasi warga, D. Kerja bakti membangun tempat ibadah. Jawaban nomor 20 adalah B. Ronda malam atau sistem keamanan lingkungan, Siskamling. Sekian latihan soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9, bab 1, Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa. Ingat, jangan tanyakan apa yang Indonesia berikan padamu, tapi tanyakan pada dirimu, apa yang bisa kau berikan untuk Indonesia. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.